Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakia. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Setia Muntai. Saya dari lokal 7A non reguler. Di sini saya ingin memaparkan tentang makalah saya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan poin-poin penting dari makalah saya ini, yaitu langsung saja saya ingin membacakan dari pemaparan saya ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Politik kerakyatan adalah kekuasaan atau kemampuan sekelompok organisasi yang berasal dari masyarakat dan kegunaannya atau kepentingannya juga untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui apa definisi politik ekonomi kerakyatan, untuk mengetahui apa saja tujuan politik ekonomi, untuk mengetahui bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Definisi politik ekonomi kerakyatan yaitu: 1. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. 2. Ekonomi kerakyatan yaitu suatu negara memiliki hak dalam pemerintahan termasuk mengatur sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pengaturan tersebut didasarkan dengan dasar negara juga undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. 3. Politik kerakyatan yaitu politik kerakyatan adalah kekuasaan atau kemampuan sekelompok organisasi yang berasal dari masyarakat dan kegunaannya atau kepentingannya juga untuk rakyat itu sendiri. Tujuan politik ekonomi yaitu ekonomi politik dimaksud untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi dan atau konsumsi diselenggarakan negara-negara. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Adanya politik dapat menciptakan kekuasaan yang di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, melindungi hak semua warga negara Indonesia, dan menjamin terlaksananya kewajiban warga negara. Menjaga keamanan dan perdamaian negara, menjaga kehidupan sosial yang seimbang dan kemajuan negara. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya yaitu sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat konvensi dan di mana pusatnya adalah rakyat. Selanjutnya, singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu perekonomian yang berdasarkan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi roh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini, yaitu 1. Terwujudnya koperasi, 2. Banyaknya UMKM. Baiklah, demikian pemaparan dari makalah saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.